Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kurang keras. Selamat pagi ya Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu seperti biasa ya, yang di belakang boleh ke depan untuk mengisi bangku yang ada di depan. Supaya terisi dulu bagian depannya, bangkunya. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Kita akan pujikan, Yesus Engkau sungguh baik. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Tuhan Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini dan kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk benar-benar fokus Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan yang melimpah, begitu melimpah dan luar biasa pada kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak. Kaum pria saja baik Tuhan. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya. Allah yang agung. Bait yang ketiga oleh kaum wanita. Suci, 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 walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang kecil. Hanya Tuhan suci, lain tiada lagi. Kuat, sempurna, indah dan. Bait yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, Allah seluruhnya, penyanyi tak henti. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak tepi. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menyanyikan, kita akan membacakan Alkitab, maaf Bapak Ibu, dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22.
Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Pembacaan akan silih berganti, dimulai dari saya ayat yang ke-14, lalu dilanjutkan oleh Bapak Ibu Saudara sampai ayat yang ke-22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kita bacakan ayat yang 22 bersama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tadi untuk sekolah minggu ya Bapak Ibu, di kelas remaja itu topiknya mungkin sama dengan yang dewasa ya, yaitu tentang kesaksian melalui percakapan. Dan percakapan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dan orang Samaria. Di situ memang di buku guru sekolah minggunya ada panduan untuk murid-murid sekolah minggu itu kesaksian. Ya, kesaksian apa? Kesaksian mereka selama 1 minggu terakhir. Kita akan refleksi ya Bapak Ibu, 1 minggu terakhir ini apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Kita bisa bernafas, mungkin kemarin ada yang sakit lalu sembuh, itu juga penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa ada di sini saat ini, itu juga karena kebaikan Tuhan. Tadi Cia udah kasih satu kesaksian ya. Mungkin 1 minggu ini banyak sekali berita duka ya yang kita dengar. Entah itu kemarin dari almarhum Pendeta Anwar, ataupun kalau kita lihat di medsos ya, ada juga pendeta Marojahan Sijabat ya, papa dari Jerome Pauline. Itu mungkin menggegerkan karena hanya 1 hari drop lalu dipanggil Tuhan. Berita duka itu. Tapi biarlah duka cita itu mungkin kita sedih gitu ya, orang-orang di sekitar kita. Tapi kita percaya mereka sudah bersama dengan Bapa di surga. Dan Bapak Ibu juga kita mau refleksi diri juga. 1 minggu ini kebaikan Tuhan apa sih yang kita rasakan? Atau jangan-jangan Tuhan udah baik sama kita tapi kita enggak peka. Kita hanya menunggu mujizat Tuhan yang luar biasa.
Padahal ketika kita sembuh dari sakit, kita masih bernafas, itu adalah mujizat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita mau nyanyikan mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan pujikan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Katakan sekali lagi, ketika ku berdoa. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Allah yang ajaib, sesembahan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin menghadap Engkau, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, karena memang Engkaulah Allah kami yang layak kami puja, kami sembah dan kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa, terpujilah nama-Mu yang agung Tuhan Yesus, dan terpujilah nama-Mu yang agung Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami masing-masing. Pada kesempatan ini Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan sendiri yang menilik mereka satu persatu. Apakah karena pemulihan sekarang ini atau karena memang lagi sakit, kiranya Tuhan sembuhkan semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti sampai di sini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk program-program gereja kami, baik PKMB beserta dengan persoalan yang ada Tuhan, baik itu masalah pekerjaan, masalah studi, masalah teman hidup, atau masalah yang lainnya, kiranya Tuhan memberkati pemuda-pemudi dan PKRB yang ada di gereja kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa untuk para senior kami. Kiranya Tuhan juga memberkati baik secara jasmani maupun rohani, dan biarlah mereka tetap menjadi teladan dalam kesetiaan kepada Tuhan bagi kami sekalian Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti jejak mereka untuk terus setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk gembala sidang kami, kiranya Tuhan juga memberkati, melindungi dan memberikan hikmat sehingga menjadi guru yang baik bagi kami sekalian Tuhan, mengajarkan tentang firman-Mu sehingga kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami tak lupa juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik itu BPN, baik itu yayasan-yayasan, YRSBI maupun YPI, dan juga Bamusnas. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong para pemimpin daripada umat baptis ini. Tuhan menyertai semuanya, Tuhan memberkati program-programnya, dan juga secara khusus kiranya Tuhan memakai lembaga-lembaga yang ada di bawahnya untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat organisasi ini. Terima kasih ya Bapak. Tak lupa kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, membimbing, memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Sehingga mereka boleh menjadi contoh juga bagi rakyat Tuhan untuk bisa hidup benar dan memimpin dengan benar. Sehingga bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Secara khusus berdoa untuk pemerintahan yang ada di Bandung dan Cimahi di mana kami tinggal dan juga mencari nafkah, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapak, semua doa kami yang sederhana ini hanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Mr. Yuwono sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, ku kan terbang. Kita boleh bertepuk tangan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam
lagi, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-sama bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh Ibu Turinah atau Ibu Jeffrey dan Ibu Ratna. Untuk doa persembahan akan dilayani oleh Saudari Lovely. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ibadah pada hari ini dengan keadaan sukacita, sehat jasmani maupun rohani. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau telah memberkati kami, memberkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan ini, agar menjadi kekal di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk persembahan dan persepuluhan bisa melalui rekening gereja yang tertera di depan.
Terima kasih kepada Ibu Turina dan Ibu Ratna. Sebelum kita akan mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea yang berjudul Gereja Laodikia, kita akan dipersembahkan dari persembahan pujian solo. Dipersilakan. Salam semuanya. Nah, saat ini saya mau bernyanyi bagi Tuhan dan Raja kami. Lagu ini sudah dinyanyikan oleh teman saya pendeta yang di Kerawang. Oh, bukan Kerawang, Bekasi. Nama Tuhan disenangkan, dimuliakan oleh setiap pujian syukur kami. Percaya janji-Mu abadi, Tuhan ku percaya Engkaulah kuatku. Tuhan ku berserah hanya kepadamu, karena kasih setiamu. Tuhan ku percaya janji-Mu abadi, Tuhan ku percaya Engkaulah kuatku. Tuhan ku berserah hanya kepadamu, karena kasih setiamu. Bapa, inilah hidupku, Kau beri kekuatan yang baru. Yesus, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah damai-Mu menyertai langkah kami, Bapa. Penuhi hati kami, Tuhan, dengan sukacita. Biarlah hidup kami terus muliakan nama-Mu. Tuhan, ku percaya janji-Mu abadi, Tuhan ku percaya Engkaulah kuatku. Tuhan ku berserah hanya kepadamu, karena kasih setiamu. Bapa, Bapa, inilah hidupku, Kau beri kekuatan yang baru. Yesus, 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 urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, Bapa, inilah hidupku, beri kekuatan
yang baru. Yesus, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak W. Persembahan pujiannya itu asli karangan Pak Wiyoto ya? Betul Pak? Iya, ya. PD ya. Ngarang lagu, dinyanyikan sendiri, tinggal tulis chord-nya, kirim ke produser ya. Ya Pak ya, dicetak sendiri sehingga menjadi lagu yang familiar. Pak Yoto PD. Ya. Saya sebelum nikah, karena gereja dulu di Mupusan Cabang Gading Solo, gerejanya depan sawah, gitu ya. Saya sudah nulis 2 lagu, ya, nulis 2 lagu. 1 lagu saat gereja induk Gading Natalan kami pujikan. Ya. Dan yang satunya baru di gereja cabang. Semenjak itu belum pernah ya, kurang pede mempopulerkan ya. Di situ ya. Tapi kalau ada kepedean dan teologinya pas, mengapa tidak? Ya, silakan ya, Bapak Ibu gitu ya, yang mempunyai talenta menulis lagu. Pak, suara saya jelek kok, tapi kalau syairnya indah, ya enggak apa-apa. Ya, kirim ke siapa gitu? Ya, Bu Buti ya. Iya, ya. Ya, ya. Mari kita lihat gereja Laodikia. Ya. 4 kali hari ini kita sudah belajar tentang gereja yang sehat. Ya. Lalu kita belajar gereja yang bertujuan. Landasannya harus Alkitabiah. Dan kemarin kita juga belajar gereja perlu direformasi. Kalau gereja itu dasarnya, landasannya, pengajarannya salah. Kemarin kita belajar tentang Martin Luther. Berani mereformasi gereja Katolik Roma yang pengajaran Alkitabnya salah. Sudah kenal ya, orang masuk surga karena amal kita, perbuatan kita. Alkitab kan enggak gitu. Tapi reformasi yang dilakukan Martin Luther berani karena dia belajar dan dalil Alkitabnya kuat. Perjuangan Martin Luther tidak dihargai, tidak berhasil 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun enggak. Baru 482 tahun, bayangkan, hampir 500 tahun. Gereja Roma Katolik duduk bersama gereja Lutheran menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bayangkan, hampir 500 tahun, tepatnya tanggal 31 Oktober 1999. Hari ini kita belajar gereja Laodikia. Juga gereja yang perlu direformasi. Siapa? Tokoh atau yang mengoreksi gereja Laodikia? Mari kita berdoa lebih dulu.
Bapa di surga, kami siap belajar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami semua. Sehingga apa yang kami pelajari, kami dengar, kami lihat, boleh memberkati kami. Sehingga kami pulang dalam ibadah hari ini tidak sia-sia. Tapi janji firman-Mu yang terus membangun hidup kami semakin kuat, tangguh di dalam-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ini reruntuhan gereja Laodikia. Ya, kita akan melihat Wahyu 3, 14 sampai 20. Seperti apa gereja Laodikia? Ya, mari kita lihat untuk slide pertama, silakan. Ini secara geografis, Bapak Ibu Saudara, gereja Laodikia itu ada di Asia Kecil. Asia Kecil sekarang itu negara Turki. Ya, itu letaknya sangat strategis. Ya, di tengah-tengah jalur Asia Kecil, sangat strategis. Karena itu kota yang paling kaya dan makmur adalah Laodikia. Jika kita lihat seperti itu, Laodikia diapit kota Kolose dan Hierapolis. Dikatakan di situ, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Siapa? Perintis gereja di Laodikia dan Hierapolis, yaitu Epafras. Epafras percaya Yesus saat Paulus melakukan misi ketiganya di kota Efesus, yaitu tahun 54 Masehi. Cikal bakal gereja ini 20 tahun setelah Pentakosta. Gereja-gereja di Asia Kecil mulai berdiri. Di sini Bapak Ibu, keberadaan gereja Laodikia. Itu konteks alam yang seperti ini. Tuhan Yesus menegurnya juga luar biasa. Sesuai keberadaan dan konteks alam. Kita akan melihat di situ. Ya, secara geografis di sini. Jalur utama menuju Asia Kecil. Ya, gereja ini sangat makmur. Tapi ada masalah, yaitu air bersih. Ya, air bersih menjadi masalah pergumulan kota Laodikia. Mengapa? Karena airnya di Laodikia impor. Mengambil air dari kota Kolose. Airnya yang sangat dingin dan mengambil atau mengimpor air dari kota Hierapolis. Airnya yang sangat panas. Tatkala sudah sampai ke Laodikia, air itu suam-suam kuku. Hangat-hangat tai ayam, kalau orang Jawa. Kalau hangat-hangat jahe, enak ya Bu Betty ya. Hangat-hangat kopi enak ya Pak Sitanggang ya. Tapi di sini suam-suam kuku, enggak dingin, enggak panas. Dampaknya support impor air dari Kolose dan Hierapolis yang jadi satu di kota Laodikia itu airnya suam. Akhirnya tidak berfungsi. Kalau orang minum seperti minum air kaporit, mau muntah rasanya. Ini kondisi air. Tapi secara ekonomi, kota Laodikia itu sangat terkenal wol hitamnya. Sangat mahal. Dan dunia kedokteran sangat maju. Saat itu salep mata. Untuk kota-kota di sekitarnya, bahkan Roma, orang sakit mata perginya ke kota Laodikia, membelinya di situ. Kan itu rakyat dan otomatis gereja Laodikia sangat makmur, juga perbankan. Kan itu saudara, dengan keberadaan ekonomi seperti itu, tahun 60 Masehi kota Laodikia terjadi gempa.
Dia sudah mandiri. Bahkan orang-orang Romawi menawarkan bantuan ditolak. Karena sudah mampu. Kalau bencana nasional, biasanya negara-negara sekitarnya atau negara-negara menjadi bagiannya mensupport, menolong. Tapi jelas orang-orang Laodikia menolak bantuan dari luar kota Laodikia. Kita melihat saat dunia menggarami gereja. Seperti apa keadaan gereja Laodikia? Ini yang menilai Yesus langsung. Dikatakan di situ. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini sesuai geografis tadi. Support air yang tidak sehat di Laodikia. Juga kehidupan jemaat ini Yesus sendiri yang menilai. Sang firman yang hidup. Sang firman awal dan akhir penciptaan. Dinilai seperti itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku, kliaros, ya. Setengah hati. Tidak ada semangat, tidak ada api di dalam mengiring Kristus. Bisa dikatakan suam-suam kuku itu keadaan yang mati suri. Siapa di sini yang pernah mengalami mati suri? Mati sesaat. Ya. Tidur, Pak. Ya. Kalau orang mati suri, ya, meninggal sesaat, hidup lagi, orang itu kan diajak ngobrol, diajak bicara, gak respon. Karena mati suri. Ini keberadaan gereja di Laodikia betul-betul setengah hati, tidak ada semangat, keadaan yang mati suri. Gak ada gairah untuk datang menyembah Tuhan, tidak ada semangat, rasa setengah hati. Melihat keadaan gereja Laodikia seperti itu, apa yang dikatakan Yesus? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya istilahnya muak. Melihat perilaku kehidupan gereja Laodikia. Kalau diterjemahkan muak itu seperti apa ya? Aku muak melihat bangsa itu. Aku muak melihat kelakuan orang itu. Dan dikatakan orang itu apa? Penuh kemunafikan. Kan tuh di sini Yesus katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dia datang kepada Kristus setengah hati. Tidak ada kesungguhan, tidak ada semangat. Ini yang membuat Kristus prihatin. Kalau diumpamakan seperti ini ya. Saya contohkan seperti ini. Ada seorang pria yang jatuh cinta seorang wanita. Dan wanita itu diajak makan, oke. Lelaki itu belum menyatakan perasaannya. Mendeteksi dulu. Diajak makan mau enggak ya? Oke. Dibelikan baju, mau. Diajak main ke rumahnya cewek itu, mau. Bahkan diajak ke rumahnya,
Gimana? Cewek itu mau. Asumsi cowok itu pasti cewek ini jatuh cinta kepada saya. Karena dibelanjakan mau, diajak makan mau. Diajak main ke rumahnya mau, diajak main ke rumah orang tuanya mau. Asumsi cowok itu, anggapan cowok itu. Saat hari ulang tahun, cowok itu memberikan kado yang spesial. Dan membawakan seuntai bunga. Lalu cowok itu menyampaikan perasaannya. Sudah bisa duga ya? Aku cinta padamu. Apa yang ada dalam pikiran cowok itu? Diajak makan mau, dibelanjakan mau, diajak main ke rumah orang tuanya mau. Pasti juga I love you too. Saya juga cinta kamu. Anggapan cowok. Ternyata ceweknya berkata apa? Ya. Maaf ya. Saya enggak sejauh itu. Saya enggak mencintai kamu. Apa yang terjadi pada diri cowok itu bisa menduga? Apa? Dunia ibarat hancur hidupnya. Hatinya terkeping-keping. Siapa sini yang pernah ditolak cewek seperti itu? Ya, Maraman pernah? Mas Prin? Denzel pernah? Wah belum ya. Ya, bapak-bapak yang pernah mengalami ini? Wow, ya. Saudara, ya toh. Karena cowok ini uji coba melihat, mungkin dia enggak mau mengutarakan langsung jak makan mengutarakan isi hatinya. Kemungkinan kan di sini diterima, ya, atau kemungkinan kedua ditolak. Sudah beres ya Bu Buti ya? Kalau sudah diajak kemana-mana mau, kesimpulan cowok itu ya logis. Mau nanti diajak pacaran apalagi lebih jauh. Ternyata cewek itu menolak. Pasti tersayat hatinya cowok itu. Diterima tidak, ditolak tidak. Tapi diajak makan mau. Diajak belanja mau. Di sini saudara, pasti sikap itu menjengkelkan, muak, munafik. Perasaan cowok itu ya bisa mengatakan itu. Nah disinilah saudara, keberadaan gereja Laodikia. Setengah hati, maunya diajak makan, maunya dibelanjakan. Perkiraan mengasihi, ternyata cewek itu menolak. Pasti. Setengah hati di situ. Mau dikata apa? Karena cowok-cowok jangan terlalu jauh. Ya, berharap kepada cewek yang diajak makan mau, di WA membalas gitu ya. Jangan berharap jauh. Ya. Ya. Daripada nanti kalau terlalu jauh, jatuhnya juga jauh, sakitnya juga dalam di situ. Ya. Karena itu firman Tuhan katakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini gereja Laodikia kondisinya. Setengah hati membanggakan kekayaan, tapi rohaninya mati. Itu yang membuat Yesus sedih, ingin memuntahkan keberadaan gereja Laodikia yang suam kuku.
Bahkan kesombongan gereja ini luar biasa. Perhatikan di situ. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau, apa di situ Bapak Ibu? Melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini metafora semua. Diibaratkan seperti itu. Bahwa engkau kenyataannya itu miskin atau melarat, malang nasibmu. Ya. Miskin, buta, dan telanjang. Karena tadi secara geografis, kota ini sangat makmur dan kaya. Kan itu tahun 60 Masehi tadi, gempa melanda kota Laodikia, kota itu menolak bantuan dari Roma. Kan hebat itu. Karena sudah merasa kaya mampu, enggak butuh bantuan kota lain. Kesombongan kekayaan, uangnya luar biasa banyaknya, emasnya ya numpuk-numpuk di situ. Pakaian indah, wol hitamnya. Ini kan pakaian yang mahal-mahal. Berarti punya pakaian wol? Pernah? Yang palsu. Yang palsu aja mahal ya, ya. Apalagi yang asli. Ya. Orang-orang Roma, permaisuri, kaisar Roma, ya belinya di sini. Untuk kota perdagangan yang luar biasa, teknologi. Ya. Saat itu dunia kedokteran khususnya salep matanya diakui. Enggak kekurangan secara materi. Gereja ini baik-baik saja secara materi. Makmur, terjamin. Tapi di mata Tuhan Yesus apa yang terjadi? Aku berkata kepadamu, engkau berkata dalam dirinya, ya orang-orang Laodikia itu, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, bayangkan. Wis kaya, sehat-sehat terus, gak ada masalah, gak pernah kekurangan. Itu image gereja Laodikia di mata mereka sendiri. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini teguran keras saudara. Gereja ini enggak ada pujiannya sama sekali. Rohaninya betul-betul jauh dari Tuhan. Di sini Yesus mengoreksi luar biasa. Apa nasihat Tuhan Yesus, saudara? Meskipun gereja itu suam-suam kuku, enggak setengah hati mengasihi Tuhan. Gereja itu sudah mati suri tadi. Di sini. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Apa yang dibanggakan orang-orang Laodikia, orang-orang Kristen di Laodikia, Tuhan buat teguran yang luar biasa. Emasnya yang setumpuk, ya, aku menasihatkan engkau ya, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan, datang kepada sang kebenaran Yesus Kristus, agar engkau menjadi kaya. Kaya secara rohani. Apa gunanya kaya secara materi Bapak Ibu? Hidup kita jauh dari Tuhan. Dan juga pakaian putih.
Biasanya kalau orang itu sudah uangnya banyak, pekerjaannya mapan, apa yang terjadi saudara? Kalau orang itu sudah di zona nyaman, apa biasanya yang terjadi? Godaannya juga banyak. Karena sudah di zona nyaman. Saat pas-pasan, apa yang terjadi? Istri satu cukup. Gajinya naik dan sebagainya, sudah main perempuan di sana, sini. Di situ. Saat kekayaan bertambah. Tantangannya juga bertambah. Jika orang itu jauh dari Tuhan, saudara, di sini. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan apa? Kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dosa-dosamu yang memalukan, pakaian putih. Gereja Laodikia semakin kaya juga hidupnya penuh dosa. Pakaian putih melambangkan datang kepada Kristus yang sudah mati bangkit, mampu menutupi dosa-dosa. Ini betul-betul gereja ini tegur Yesus luar biasa. Dan dikatakan lagi apa? Dan lagi minyak untuk melumas apa? Matamu. Supaya engkau dapat melihat. Dengan kuasa Roh Kudus, mata hatimu bisa melihat apa yang terjadi dengan dirimu sebenarnya. Di sini saudara. Tadi gereja ini kan dikenal hebat karena salebnya yang luar biasa. Banyak menolong kesehatan mata orang-orang saat itu. Tapi di sini dikatakan, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Sehingga engkau bisa melihat keberadaan sejatinya engkau. Di sini saudara, Yesus menasihati gereja Laodikia yang perlu direformasi. Karena itu dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ditegur itu enak enggak toh? Ditegur enak enggak? Pak Wiyoto enak enggak ditegur? Enggak enak saudara. Ya. Tapi di sini barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Dan katakan apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini mungkin sudah Paul ya. Sang firman hidup, sang amin Yesus Kristus sendiri mengoreksi gereja Laodikia. Yesus menegur dengan keras, tujuannya apa? Sangat mengasihi gereja itu. Kamu sudah jauh dari Tuhan. Kamu sudah melupakan aku. Kamu sudah setengah-setengah mengasihi aku. Kamu sudah mendewakan kekayaanmu. Sehingga di sini apa? Relakanlah hatimu. Ikhlaslah. Artinya jangan sakit hati. Relakanlah hatimu. Memang kenyataannya dirimu seperti itu. Dan bertobatlah. Persis seperti Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia
menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Enggak mudah ya Bu Eni ya, ngajar anak-anak PAUD. Enggak mudah Bu Resti ya, enggak mudah Bu Sulasih ya. Dicubit, anaknya sudah lapor orang tuanya. Orang tua sudah mencak. Padahal cubitan kita, teguran kita, suaranya yang agak tinggi itu bukan menghukum. Tapi tujuannya apa di situ? Mengasihi. Lihat itu firman Tuhan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Oh dulu saya SD itu sering gitu. Kalau kuku hitam dikit, garisan kayu panjang itu. Tok, 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 tok gitu. Oh rambut panjang sedikit, jambak gitu. Udah biasa. Oh kakinya kelihatan enggak betul, itu sudah dicetot gitu sama guru, wajar. Sekarang itu enggak pas pendidikan sekarang. Ada teguran keras sedikit sudah. Kadang orang tua enggak siap. Kadang suara keras sedikit orang tua enggak siap. Di sini saudara, kita diingatkan. Seperti orang tua, Tuhan mendidik kita, enggak ada menyakiti. Kan itu dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Engkau diberi kesempatan untuk bertobat. Karena Tuhan menghajar, menyesah itu seperti anaknya sendiri. Meskipun kadang kita setelah membentak, mungkin memukul pakai penggarisan, kadang perasaan kita, kok saya lakukan itu tadi ya? Tujuannya apa? Untuk mendidik, bukan membenci, bukan mengasingkan. Tentu disinilah saudara, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Begitu sayangnya Yesus. Ini diibaratkan di sini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ini bisa diibaratkan kita itu semua di dalam gereja. Yesus di luar gereja. Sudah, kehidupan kita udah. Untuk menyenangkan diri sendiri. Yesus di luar gereja. Karena itu Yesus di sini mengibaratkan. Yesus tidak hidup dalam kehidupan orang-orang Kristen di Laodikia. Yesus tidak menghidupi kehidupan karakter orang-orang Laodikia. Karena itu Yesus di sini mengundang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Begitu mengasihinya Yesus kepada orang-orang Laodikia di sini. Sudah jauh, dosanya sudah luar biasa, kesombongannya sudah luar biasa, kehidupannya sudah memalukan. Tapi Tuhan menegur dan memberikan kesempatan di sini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jika engkau membuka, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan engkau. Ada perjamuan, ada persekutuan yang indah. Pasti Bapak Ibu, kalau kita makan dengan teman kita, rasanya berbeda kalau kita itu makan dengan istri, anak-anak, cucu kita, orang tua kita. Yesus mengundang mereka masuk, diajak makan bersama-sama, memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Pertanyaannya, maukah kita? Mungkin saat itu untuk gereja Laodikia. Dan sekarang ini bagi kita, saudara. Orang-orang yang rusak moralnya di sini, Yesus sangat mengasihi, Yesus menunggu kesungguhan kita meresponnya. Kan itu dilihat di situ. Lihat aku berdiri dan mengetuk. Yesus enggak pernah memaksa membuka. Karena itu lukisan pintu ini, sang pelukisnya pernah ditanyakan, mengapa enggak ada gagang pintu untuk membuka? Dan lukisan ini terkenal. Mengapa enggak ada gagang pintu untuk membuka? Yang membuka hati kita. Yesus enggak pernah memaksa. Yesus menawarkan. Siapa yang mau membuka hatinya untuk Kristus, dia akan masuk memberikan sukacita, memberikan makan bersama-sama, tanda persekutuan, tanda damai sejahtera dengan dia. Karena itu saat orang merespon, Bapak Ibu, ini janjinya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan ya, siapa bertelinga? Ada di sini yang tidak punya telinga? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Semuanya bertelinga. Ayat ini menegur saya, menegur kita semua. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari saudara, kita meresponi firman Tuhan di sini. Nasihat Kristus luar biasa kepada gereja yang dikasihinya. Meskipun sudah jauh setengah hati, banyak dosa, mengandalkan dengan kemampuan atau kekayaannya, sehingga mengalami kesombongan yang luar biasa, Yesus tetap mengasihi. Dia menegur dengan keras, bukan membenci, tapi mengasihi. Dan dia menawarkan persekutuan yang indah, dan janji yang luar biasa. Diajak ke pesta perjamuan bersama anak domba. Kan itu saudara yang dikasih Tuhan, seperti undangan di sini. Saya mengundang tim musik ke depan. Kita akan memuji pujian ini. Sungguh lembut suara Yesus memanggil kita. Lihatlah, dia di pintu menunggu seperti firman-Nya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mau mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan ia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saya mengundang semua jemaat berdiri. Saya minta tolong Mbak Priska ke depan, membantu menyanyikan pujian ini. Sungguh lembut suara Yesus memanggil. Undangan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Sejahat, seburuk apapun, Yesus memberi kesempatan bagi kita
untuk kita mau datang kepadanya. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, panggilan bagi engkau. Lihatlah dia di pintu menunggu sambutan bagi engkau. Pulang yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil orang berdosa pulang. Kami mengajak jemaat untuk menundukkan kepala, silakan berdoa. Tim musik dan singer akan menyanyi bait kedua. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berdoa. Undangan Yesus yang luar biasa menunggu untuk kita menyerahkan diri kepadanya. Karena janjinya sungguh luar biasa. Jika kita mau datang kepadanya, menyerahkan diri kita, Tuhan memberikan kekuatan, perjamuan, rasa damai sejahtera. Mari kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Jangan biarkan kesempatan ini sehingga kita semakin jauh dari Tuhan, sehingga juga kehilangan damai sejahtera. Silakan undang Yesus masuk di dalam diri saudara. Dia akan memberikan kemenangan, damai sejahtera, sehingga saudara semua ada kuasa, ada kekuatan di dalam kuasa Yesus. Jangan abaikan jika Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya beri kesempatan Bapak Ibu. Undang Yesus bertahta dalam hidup Anda. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Entah kesehatan, ekonomi, pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Pandang Yesus. Dan hari ini berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk hatimu. Buka pintu hati saudara, Bapak Ibu Saudara. Biarkan Yesus bertahta dalam hidup saudara. Sehingga hidup kita itu semakin kokoh, semakin kuat di dalamnya. Jangan sisihkan Tuhan. Karena saudara mengejar popularitas, mengejar kekayaan, mengejar harta. Sehingga Yesus dinomor duakan. Yesus tidak bertahta dalam hati kita. Ini kesempatan yang indah, saudara dikasih Tuhan. Tuhankan Yesus dalam hidup saudara. Biar dia yang mengendalikan, yang memimpin hidup saudara.
Mari kita datang kepadanya. Kita pujikan rapnya, pulang, pulang, dan pulang kepada Yesus. Bait yang ketiga kita nyanyikan sekali lagi. Walau serta kesempatan berlalu bagi aku dan engkau. Pasti gelap kematian menanti bagi aku dan engkau. Mari dengan sepenuh hati kurnya pulang, pulang, pulang. Yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil orang berdosa pulang. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Yesus, Tuhan yang penuh kasih, yang sudah mengasihi kami luar biasa. Meskipun banyak cacat celah kami, Engkau terus mengundang kami. Biarlah kami belajar menyerahkan hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Dan Engkau tidak ada di luar ruang hati kami, tapi bertata, memimpin, mengendalikan hidup kami. Sehingga persekutuan dengan Engkau Tuhan membawa berkat, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini yang terus mengajak kami, membangun kami, semakin mengasihi Engkau. Sehingga hidup kami yang sudah Engkau tebus ini tidak mengecewakan Engkau seperti gereja di Laodikia. Berkatilah Tuhan, pribadi kami, keluarga kami, gereja-Mu saat ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Mengingatkan persekutuan doa besok Rabu, tanggal 5 November, ya, jam 7 sampai jam 8 malam, Bapak Ibu bisa bergabung. Ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Rahman Pandapotan. Petugas ibadah Minggu 9 November, firman Tuhan akan dilayani Diakon Wardoyo Ruslan. Terima kasih Diakon. Ya, petugasnya bisa dilihat. Karena minggu ini ada bersamaan dengan PBI di GBI Bethlehem dari pagi sampai sore ya Diakon Sidati ya.
juga sorenya ada persekutuan PKMB BPD, juga di GBI Bethlehem Bandung. Lah di sini ya. Latihannya disepakati ya, tim musik, WL dan singer ya. Sabtu siang atau Jumat malam. Silakan ya. WL, singer dan tim musik. Ya. Silakan setelah ibadah ini disepakati Sabtu siang atau Jumat malam. Lanjut. Selamat ulang tahun 4 November Pak Parjo. Selamat ulang tahun Pak. Tuhan berkati keluarga juga kesehatan Bapak. Ya. Berikutnya 4 November juga Saudara Nove Riama Sega. Ya, selamat ulang tahun Nove. Ya, Tuhan berkati. Lanjut ada lagi? Ya di sini ya. PKMB, PKRB setelah ibadah ya ada persekutuan khusus ya. Bahasa Inggris silakan kaum muda remaja ya. Mungkin minggu depan itu sudah mulai banyak kegiatan persiapan Natal ya. Nanti dipikirkan Mas Prin ya. Mas Rahman dan Cia ya, sehingga supaya tetap jalan atau gimana ya bijaknya, sehingga persiapan-persiapan Natal juga latihan setelah ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Gitu Mas ya, nanti bisa dipikirkan. Ya, ya lanjut persekutuan PKMB 8 November jam 6 sore kaum muda remaja. Ya. Besok hari Sabtu ada persekutuan BPD mungkin menyambut hari apa? Pahlawan ya 10 November. Ya. Lanjut persekutuan PBI ya di sini. Besok Sabtu di GBI Bethlehem Bandung jam 9 sampai jam 3 ya. Posternya sudah di info ya Pak Riko ya di grup jemaat dan di grup PBI. Silahkan keberangkatannya Pak Riko bisa dikoordinir ya, kumpul di gereja jam berapa ya, ya seperti itu. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Oh iya, ya Pak Riko silakan. Ya, iya. PBI setelah ibadah ini kumpul sebentar, karena tema Natal kita tanggal 20 Desember, hari Sabtu yaitu hymn, Joy to Christmas ya, semua terlibat. Ya. PBI, WBI, PKMB semua terlibat. Nah, panitia Natal memberi job, PBI main angklung. Ya. Lah, yang sudah dihubungi Bu Eni, sudah ngitung gitu ya, belum dihubungi ya. Silakan kumpul dulu ya PBI ya, paling enggak ada 16 personil. Ya, kita punya angklung ya, dimanfaatkan ya untuk Natal tahun ini. Ya, WBI ya bisa, PKMB bisa. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, ya ada saudara kita yang mau bergabung, Ibu Marbun, ada? Ibu Marbun? Silakan ke depan Bu. Ya, ini Mama Arif ya, ini sudah 3 tahun ya, semenjak Arif SD kelas 6 Bu ya. Ya. Sampai SMP kelas berapa Arif saat ini? Kelas 2 ya, hampir 3 tahun ya. Ibu ini sudah bergereja di Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Ya. Minggu yang lalu dia ditemani Ibu Sitanggang ya, mau bergabung di gereja kita. Arif ada ini, Lewi juga ada. Lewi ada, silakan ke depan Lewi. Lewi silakan. Dia juga aktif ikut persekutuan ya. Beberapa bulan ini Lewi ini anaknya yang mungkin awal tahun ini ya baru datang
dari Sumatera ya. Juga Arif mana? Oh di rumah. Sudah sehat toh? Iya. Jadi ini sudah infokan kakaknya ya, Ibu Marbun Pandingangan. Ya. Akan bergabung biar Abdul kita mendengar suaranya singkat saja. Silakan Bu. Puji Tuhan, salam. Ya, sebenarnya sudah lama bergabung di tempat ini, tapi itulah rencana Tuhan. Seperti kata dunia, tapi bukan kata dunia ya Bapak Ibu. Stok lama katanya jemaat baru, anggota baru. Tapi kata Tuhan tidak begitu ya Bu ya. Udah lama bergabung di gereja ini, namun baru hari ini saya bersaksi mau bergabung di tempat ini. Dan saya perkenalkan nama saya Ibu Arif dan tinggal di Kampung Lembur Sawah. Mantap. Ya itu Bapak Ibu, atau Mama Arif ya, Ibu Marbun ya. Hampir 3 tahun ya, meskipun enggak rutin tiap minggu ya, tapi dia sudah mengungkapkan ya perasaannya ke Bu Sitanggang nemeni info ke saya ya. Karena itu seperti biasa Bu, kalau ada teman mau bergabung kami sangat senang. Kami sampaikan ke jemaat hari ini, setuju Bapak Ibu, Ibu Marbun bergabung di gereja kita, setuju? Iya. Pak Sitanggang setuju? Iya, terima kasih ya. Kita doakan ya, keluarga Ibu Marbun semakin setia, diberkati usahanya, anak-anaknya sekolah diberkati Tuhan ya. Juga Lewi bisa ambil bagian dalam pelayanan pemuda ya, Lewi ya. Sehingga keluarga ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bu Marbun, terima kasih Lewi, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi tambahan pengumuman? Ya sekali lagi PBI kumpul sebentar setelah ibadah ini. Di dalam ya, di dalam. Ya. Mari kita berdiri sama-sama, kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepadanya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan kami mohon berkat-Mu turun bagi kami semua. Berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak di dalam cintanya Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang mengasihi menyertai hidup kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.